fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tuh, Bu, yang tadi tentang jangan bikin pembanding untuk Tuhan bandingan dengan Allah, itu diterangkannya. Bu Ismi kan tidak pegang Quran ini. Bu Ismi tidak pegang Quran, ya. Bu Ismi berbicara ini kira-kira omongan hawa nafsunya Bu Ismi tidak, bahwa jangan membuat pembanding ketuhanan Allah. Bukan, ada di mana itu keterangan siapa itu? Keterangan Allah. Ibu tahu dari mana kalau itu keterangan Allah? Dari Al-Quran. Surat apa? Ayat berapa Al-Baqarahnya? Ayat 22. Bahwa semua nikmat yang diturunkan dari atas langit itu semuanya mendatangkan manfaat. Yang memberikan itu semuanya adalah Allah. Allah mencipta kita pun Allah menciptakan perbekalan yang dibutuhkan oleh kita. Maka yang pantas disembah cuman Allah. Kalimat ini kira-kira firman Allah apa hawa nafsunya Bu Ismi? Walaupun Bu Isminya tidak membuka Al-Quran, Ibu yakin dan percaya? Kenapa bisa yakin dan percaya, tidak takut ditipu? Karena ada buktinya di dalam Al-Quran. Ibu yakin dan percaya? Tidak bisa diragukan? Tapi masih ada manusia yang ragu dengan kitab suci Al-Quran? Maka ditanyalah oleh Allah di dalam ayat 23, wa in kuntum, wa dan ing jika kuntum kalian menjadi orang-orang yang fi di dalam raibin, keragu-raguan terhadap firman-firman Allah. Disuruh pakai kerudung, belum pakai kerudung berarti ragu-ragu. Disuruh menjauhi riba, jangan utang riba. Kalau bisa ayo kita berzakat sendiri, ditabung, lalu buat tabungan dikeluarkan untuk orang, lalu kita jadikan bank kita pribadi, kita pinjam, kalau ada yang butuh kita kasih, daripada kita main riba. Karena riba teh dilarang sama Allah. Cuman ada yang berani tetap mengambil hutang riba, berarti dia terhadap ayat-ayat Allah raibin, ragu-ragu. Sementara Allah sudah menegaskan di ayat keduanya, zalikal kitabu la raiba, tidak ada keraguan. Siapa yang masih meragukan dan siapa yang melihat orang masih ragu diam aja, berarti ikut-ikutan ragu. Kalau menemukan orang yang belum sholat diam aja, berarti orang yang belum sholat itu ragu-ragu terhadap ayat Allah. Kita yang diam aja berarti ikutan ragu-ragu. Yang masih ragu-ragu dengan firman Allah, fi raibim, ya, mimma nazzalna, min dari ma apa yang nazzalna kami sudah turunkan. Kepada siapa sih diturunkan Quran? Ala abdina, kepada hamba kami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penerima Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Kita mah umatnya Nabi Muhammad, jadi pastinya kita juga harus megang kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad tidak ragu-ragu, kita umatnya juga jangan ragu-ragu, harus penuh keyakinan. Karena siapa yang masih ragu-ragu ditantangin sama Allah di situ. Faktu, maka datangkanlah, berikan, bikin sama kalian bisuratin, dengan surat, mim mislihi, mim dari mislihi, semisal dengan Al-Quran. Sok bikin kitab apa? Ya, kitab apa di sini yang bisa dijadikan pembanding? Contoh, riba atau gimana? Kayak kebutuhan banyak, kita harus ngutang, dari mana lagi kalau tidak ngambil dari riba? Nah, itu yang membela diri untuk mengambil riba sama saja membuat ayat pembanding ayat-ayat Allah. Pakai kerudung atau gimana lah, belum wayahnya, nanti kalau udah tua, udah rada bau tanah tuh baru pakai kerudung. Atau sekarang mau wayahnya sih masih muda, ciptaan Allah itu kan cantik, masa sih harus ditutupin? Orang yang seperti itu adalah orang yang membuat ayat-ayat
diri, tidak mengikuti ayat-ayat Allah. Kira-kira nanti di akhirat kalau dunia ini berakhir, ayat-ayat itu bisa menyelamatkan dan berlaku tidak hukum itu? Tidak, akan memberatkan timbangannya. Warisan, aduh, ada yang kesindir nih. Warisan, kalau bapak yang meninggal itu ibunya belum meninggal, sudah berkewajiban kena pasal dibagi tidak? Ibu yang masih hidup, bapak yang sudah meninggal, ibunya masih hidup, masih butuh duit. Kira-kira warisannya itu sudah wajib dibagi belum? Tapi ada nggak yang bilang atuh udah sih ibunya masih hidup mah nggak bisa ngasih matu, udah sih biarin aja, dimakan sama emak, dimakan sama mami, dimakan sama ibu. Berarti itu sama dengan udah sih biarin aja itu ibu makan api neraka. Biarin aja itu, kita kasih aja itu, kita cekokin daripada kita ngasih makan, mending kita kasih makan emak itu api neraka. Kalau dipikir-pikir seperti itu tidak? Ya, banyak yang berani bikin hukum sendiri. Pacaran, dalam Al-Quran Allah bilang dekatilah zina, kerjakanlah zina atau jangan jauhi zina. Bingung ya? Jauhilah zina. Tapi prakteknya ada nggak yang pacaran? Atau daripada nanti menikah bercerai ya mendingin daripada menikah nanti ujungnya bercerai atau penjajakan dulu lah. Hei, cewek yang ngomong mauan dijajak-jajaki, emangnya kita itu hutan belantara yang harus dijajaki ya? Iya, emang saya cewek apaan? Maaf, you want go to my father or my mother? Cik. Itu namanya lelaki yang jantan dan perempuannya berharga. Tapi banyak ada orang pacaran, itu siapa bu? Itu pacarnya anak saya. Wih ganteng ya. Itu orang berarti mengingatkan orang yang salah atau bergabung dalam kesalahan. Kira-kira nanti kalau di akhirat bersalah gara-gara kalimat itu, kira-kira mau nggak diajak untuk nemenin di neraka? Enggak. Dan berdebat di depan Allah boleh tidak? No. Apalagi nih yang masih pada anaknya kecil-kecil. Iya Allah, ibu Ayu anaknya cantik ya, nanti dijodohin sama anak Mama Naura ya biar gedenya pacaran. Ada kan orang tua yang omongannya diukurnya pakai ayat sendiri, betul? Iya, udah jodohin aja udah nanti biar pacaran. Kasih tahu ya, nanti kamu gede pacarnya ini ya, gitu. Itu masih banyak di tengah-tengah kita manusia yang belum pakai petunjuk Al-Quran. Apalagi santunan yatim. Santunan yatim ini kira-kira disuruh tidak sama Allah? Kita disuruh menyantuni yatim apa nyuakin yatim? Selama ini kan dulu-dulu kita waktu yang kemarin-kemarin sebelum ngadain santunan yatim sama yatim cuek aja, betul? Sekedar prihatin, ih kasihan itu bapaknya meninggal, tapi nggak pernah nyantunin. Coba ibu, ya nggak? Kita hanya kasihan itu si Anu bapaknya meninggal, ih kasihan Maya masih kecil-kecil, udah gitu aja sebatas itu. Santun kah itu apa songong? Ya kan? Tapi kemarin kita bilang ke teman-teman kita, fa'amal yatima falatakhar, ya. Kita itu nggak boleh yukadzibu bidin. Karena orang yukadzibu bidin itu alladzi yad'ul yatim. Nah, kemarin mah dulu kita tuh ngomong doang, betul tidak? Sekarang ini lewat majelis talim Baitur Rafiq kita tuh nggak cuma ngomong, kita buktikan bahwa fala yad'ul yatim. Terhadap anak yatim kita harus santun, menjemputkan rizkinya. Sini anak yatim kumpul, ayo kita keliling ke blok G. Ayo keliling, minta duit. Bu, assalamualaikum, saya bawa yatim ini. Neng, minta sana. Kira-kira itu santun apa santron? Ya, yang kita lakukan adalah menjemputkan tanpa membawa yatimnya, kita cuma bawa namanya, betul tidak? Nama itu nama yang ada di dalam Al-Quran, yaitu orang yang sudah tidak ada bapaknya berarti dia yatim. Si anaknya mah ada di rumah masing-masing, digubragin pintu. Oh, maaf ya, saya udah punya wadahnya. Ya bu, dimaafin. Assalamualaikum. Coba, itu yang kita lakukan, betul? Kita menjemputkan rezeki anak yatim itu melanggar ayat atau tidak? Yang ngegabrusin pintu atau yang ngeliatin berkasnya, ini
di sini. Oh, ya udah. Maaf, saya mau ada wadahnya. Nah, berarti dia firoibim, masih dalam ragu. Lihat yang pada yakin mah Bu, saya lagi kebingungan. Yang pada yakin mah ini ada di dalam rekening 1 juta belum bertuan. Saya gedor ke sana kemari, ini milik siapa 1 juta? Heman teuing 1 juta ditulis hamba Allah mada. Hooknya ai 1000 hamba Allah tuh ikhlas kita nulisnya ya. Ai 1 juta hamba Allah. Wajar kalau 1000 ditulis hamba Allah. 1 juta itu orang saking yakinnya ketemu enggak sama Bu Isminya nitip, dan itu siapa sampai digedor orang-orang yang belum ngasih. Akhirnya ngasih. Alhamdulillah. Itu jalan dari Allah, betul? Yang lain suruh gedor. Coba ditanya tanggal 15 Agustus ada transferan 1 juta ke majelis, itu dari siapa gitu ya, yang kira-kira belum. Dah kita lanjut Ibu.